Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa setiap manusia pasti bisa memiliki masalah dan pergumulan. Ada sebagian yang bisa menghadapi masalah-masalah tersebut dengan baik, tetapi sementara yang lain tidak dan memilih untuk menyerah. Nah, apa yang membedakan orang-orang ini, saudara? Sehingga ada yang bisa bertahan terus maju dan ada yang memilih untuk menyerah kalah. Persoalan utamanya justru adalah pada soal harga diri. Misalnya, saudara, jikalau seorang memiliki masalah di dalam kesulitan ekonomi. Dulu dia seorang bos, orang yang punya perusahaan, yang tinggal memerintahkan anak buahnya untuk melakukan ini itu, dan tentu memiliki banyak harta. Tapi kemudian tiba-tiba perusahaan ini gulung tikar, sehingga hartanya habis, dia tidak lagi punya karyawan, bahkan cenderung habis-habisan, dan boleh dikatakan sekarang jatuh miskin. Nah, ketika seseorang ini, saudara, tidak terlalu menonjolkan harga dirinya, maka dia bisa melakukan usaha yang lain. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan pekerjaan bos, tapi apapun itu selama halal dia akan lakukan sampai dia bisa mendapatkan uang. Entah dia ikut orang lain menjadi karyawan, dia menawarkan barang dari toko ke toko, atau dia memasak sesuatu dan kemudian menawarkan itu di media sosial, dan pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya, tapi terus dia tekuni dan dia tidak malu untuk melakukannya, maka penghasilannya pun bisa kembali datang. Ia boleh mulai membayar hutang-hutangnya mungkin, dan ketika ditelateni makin lama makin besar, walaupun tidak seperti dulu lagi, tetapi toh ada hasil yang membanggakan. Sementara orang-orang yang terlalu gengsi, yang terlalu menonjolkan harga dirinya, maka dia tidak mau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Saya ini kan bos gitu. Masa saya harus melakukan ini dan itu yang dulu dilakukan oleh karyawan-karyawan saya? Dia lupa bahwa sekarang dia bukan bos lagi. Tetapi gengsinya sebagai bos masih tetap ada. Nah, itulah yang membuat dia sulit untuk keluar dari masalah itu. Dia terus terjebak dengan angan-angan masa lalu dan dia sulit untuk bergerak maju karena merasa bahwa saya tidak pantas untuk melakukan ini dan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, salahkah kita memiliki harga diri? Tentu tidak, saudara. Tentu kita sebagai manusia justru harus memiliki harga diri. Kalau tidak, kita akan berlaku sembrono dan sembarangan. Tetapi, saudara, harga diri itu mesti juga dikendalikan. Secara proporsional ada pada diri kita. Beruntungnya, saudara, Tuhan Allah kita itu sangat mengerti akan kebutuhan hal ini. Tuhan memang tidak mau kita dengan membabi buta meninggi-ninggikan harga diri kita. Tetapi Tuhan tahu kita pun membutuhkannya. Oleh karena itu dia memberikan sebuah janji yang luar biasa. Kita lihat saudara di dalam Sefanya pasal 3 ayat 14 dan 19. Sefanya pasal 3 ayat 14 dan 19. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Yang mendapat malu akan menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Apa itu kepujian dan kenamaan? Saudara, kepujian berarti sesuatu yang memang layak untuk dipuji. Dan kenamaan berarti sangat ternama, sangat terkenal. Artis kenamaan, nah itu berarti artis yang sangat terkenal. Nah, saudara, ini janji Tuhan. Tuhan mengerti bahwa manusia itu tidak bisa terus hidup di dalam rasa malu. Entahkah itu karena kesalahannya sendiri, entah karena perlakuan orang lain. Mungkin maaf, ada orang yang pernah diperkosa, yang diperlakukan secara tidak senonoh di depan umum. Itu membuat harga dirinya hancur, dia sangat malu. Dia nggak bisa kalau ketemu orang lain. Apa kata orang? Apa kata dunia ini terhadap saya? Saya begitu kotor, rendah, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini memang sulit untuk bangkit. Kita mengerti bahwa apa yang dialaminya begitu berat. Dan Allah kita sangat mengerti apa yang menjadi keluhan kita, bagaimana rasa malu kita, bagaimana ketertekanan kita atas kondisi-kondisi yang ada. Dan Allah berkenan untuk memulihkan kita. Yang tadinya hidup dalam rasa malu, yang tadinya terbelenggu dengan harga diri yang hancur, Tuhan memulihkan sehingga kita bahkan menjadi orang-orang yang terpuji dan ternama. Kepujian dan kenamaan ini bukan saja di depan segelintir orang, tetapi juga di seluruh muka bumi. Betapa sayangnya Allah terhadap kita.
Nah saudara, siapa saja orang-orang yang mendapatkan malu ini? Di kalimat sebelumnya saudara dikatakan, aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar. Saudara, maaf, orang yang pincang, yang sulit untuk berjalan, tentu tidak bisa melarikan diri. Kalau ada bahaya, orang lain sudah cepat pergi, dia tetap di situ. Dan akibatnya apa saudara? Ya dialah yang akan pertama kali tertimpa bahaya tersebut. Terhadap orang-orang yang seperti ini Tuhan menyelamatkan. Mereka yang malu karena tidak bisa membela dirinya sendiri, mereka yang malu karena tidak bisa cari pertolongan, yang tidak bisa lari, Tuhan tolong. Dan kepada mereka yang terpencar, Tuhan berkenan mengumpulkan kembali. Siapa orang yang terpencar ini saudara? Berarti orang-orang yang punya kaki untuk melarikan diri juga saudara. Bukan untuk menghadapi, tetapi untuk melarikan diri. Jadi orang yang pincang maupun orang melarikan diri ini sama-sama orang yang tidak berdaya. Tidak ada yang lebih tinggi. Yang bisa lari bukan karena dia hebat, tapi karena dia tidak bisa menghadapinya, maka dia melarikan diri. Sama-sama tidak menyelesaikan persoalan. Dan terhadap dua tipe orang semacam ini, saudara, Tuhan berkenan memberikan pertolongan. Sehingga kita yang terjebak dalam masalah-masalah yang membuat kita tertekan, membuat kita malu, pada akhirnya situasi itu dibalikkan 180 derajat, kita menjadi orang-orang yang terpuji dan ternama. Oleh karena itu, saudara, meskipun saat ini kita masih menjalani masalah-masalah kita, bahaya, ketertekanan, mungkin kita masih mengalami rasa malu itu, percayalah akan janji Tuhan. Sehingga kita tidak tenggelam di dalam rasa malu kita tidak tenggelam di dalam masalah-masalah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bisa bersorak-sorai, menjadi orang yang bersuka cita, karena kita percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Ini bukan sekedar dituliskan, tetapi akan dilaksanakan oleh Tuhan. Kita diangkat oleh Tuhan menjadi orang-orang kepujian dan kenamaan. Kiranya kita menjalani hari-hari kita dengan tetap semangat, tetap optimis. Apalagi di masa Advent kita diingatkan bahwa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan. Kita nantikan bukan dengan wajah yang muram, bukan dengan hati yang hancur, tapi kita nantikan kedatangannya dengan penuh syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan jalan kita semua. Amin. Kristus Raja semesta, Kristus Surya kebenaran, datangnya kita nantikan, untuk kalahkan kegelapan. Yang dinantikan tiba, lepaskan belenggu dosa. Begitu besar kasih-Nya, mengubahkan hidup kita. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau harapan baru, mengubah hati yang beku. Kesedihan